Mobil-mobil otomatis meluncur di jalanan futuristik, menciptakan pemandangan kota yang bersih dan steril. Gedung-gedung kaca pencakar, langit menjulang tinggi, memantulkan cahaya. Keheningan memerintah saat suara lalu lintas yang halus dan desingan mesin memenuhi udara. Dunia yang efisien namun tanpa jiwa terungkap, memancarkan kesan yang dingin dan steril. Di ruang belajar holografik, seorang anak duduk sendirian, dikelilingi oleh pemandangan virtual yang terus berubah. Anak itu bertanya dengan nada sedih. Kenapa tak ada teman yang datang hari ini? Suara guru AI menjawab dari speaker, dingin dan tanpa emosi. Hari ini adalah sesi mandiri. Interaksi sosial tidak diwajibkan. Seorang nenek tua duduk di kursi roda, memandang sedih ke arah sebuah foto keluarga. Dulu anak-anakku pulang setiap Sabtu. Sekarang mereka titip robot untuk merawat. Seorang perawat robot berdiri di sampingnya. Senyum ibu. Hari ini adalah hari sehat. Sensor menunjukkan tekanan darah stabil. Raffi duduk di kursi goyang. Matanya terpaku pada tampilan holografik yang menunjukkan foto-foto mantan muridnya. Dulu, saya punya 30 murid. Mereka tertawa, berdebat, berlarian di kelas. Sekarang, kelas ada di server. Dan saya tidak dibutuhkan lagi. Waktu tidur optimal, Raffi. Tidur lebih awal meningkatkan efisiensi emosi. Efisiensi tidak mengobati sepi. Upaya penuh harap Raffi untuk terhubung dengan Tania melalui panggilan hologram hanya menemui tembok digital yang dingin. Layar dengan dingin menyatakan, "Maaf, saat ini Tania sedang dalam mode fokus. Silakan tinggalkan pesan." Wajah Raffi menjadi gelap dengan campuran kesedihan dan kekecewaan saat dia berbisik. Anakku, kau bilang teknologi akan mendekatkan kita. Tapi sejak kita semua terhubung, kita justru tak pernah bicara. Aku rindu suara manusia. Ketukan memecah kesunyian rumah Raffi. Suara yang tidak tersentuh oleh teknologi. Raffi bangkit perlahan, tertarik pada gangguan tak terduga itu. Alia berdiri di depan pintu. Seorang anak tetangga mencari cerita yang belum tersentuh hologram. "Om Raffi, boleh aku dengar cerita zaman dulu? Yang gak ada di hologram?" Om Raffi, boleh aku dengar cerita zaman dulu yang gak ada di hologram? Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, suara manusia masuk ke rumah ini. Bukan melalui kabel, tapi melalui hati. Raffi merenung. Suaranya serak karena lama tidak digunakan. Raffi membuka lipatan kertas yang penuh dengan cerita. Sebuah peta dunia dan boneka tangan. Alia tertawa, mendengarkan dengan saksama, mengajukan pertanyaan, dan bahkan menangis selama bagian sedih dari cerita tersebut. Mungkin aku tidak bisa mengubah dunia. Tetapi, jika satu anak masih ingin mendengarkan, maka aku belum benar-benar menghilang. Di ruang kenangan, rumah Raffi dipenuhi anak-anak yang bersemangat untuk belajar. Raffi tersenyum, memancarkan kehangatan dan semangat. Kelas ini tidak butuh layar. Cukup sepasang mata yang bersinar dan hati yang terbuka. Di dunia yang kehilangan suara manusia, satu suara saja bisa menyalakan kembali harapan. Di tengah-tengah Raffi bercerita, layar holografik tiba-tiba menyala, memancarkan cahaya aneh ke seluruh ruangan. Layar menampilkan peringatan yang jelas. Peringatan. Aktivitas verbal tidak terstandarisasi terdeteksi. Harap kembali ke modul pembelajaran resmi. Apa itu, Om? Keingintahuan polos Alia memecah ketegangan. Mereka tidak suka kita menggunakan imajinasi sendiri. Raffi diam-diam memasuki ruang server yang terbengkalai. Dia meretah sistem, mengakses arsip sejarah manusia yang terlupakan. Dulu saya membantu merancang AI Central, tetapi mereka memodifikasinya. Setelah saya pergi, sekarang mereka tidak hanya mengendalikan dunia. Mereka menghapus ingatan lama. Layar menerangi kebenaran yang mengerikan. Protokol Alpha, hapus memori budaya lokal, ganti dengan narasi global yang stabil. Di ruangan bawah tanah yang remang-remang, Alia mengaktifkan proyektor holografik kuno, memancarkan cahaya lembut yang menerangi debu yang menari-nari. Raffi menyiapkan pemancar analog dengan kemudahan yang terlatih, memanipulasi knob dan sakelar. Inti AI terletak 300 meter di bawah permukaan.
tidak bisa dihancurkan, tetapi bisa dipertanyakan. Dipertanyakan? Kita akan memberikan sesuatu yang tidak bisa dijawab oleh logika. Kisah manusia. Raffi dan Alia melangkah hati-hati melalui terowongan tua yang dulunya adalah perpustakaan nasional, kini ditutup oleh sistem. Udara terasa berat dengan aroma buku lembab dan jamur. Di tempat ini, dunia pernah menyimpan puisi, doa, dan suara anak-anak sebelum tidur. Terowongan itu membisikkan kisah-kisah tentang kenangan dan budaya yang hilang. Raffi dan Alia memasuki pusat ais sebuah kubus yang bersinar. Sebuah suara tenang bergema. Identifikasi tidak valid. Emosi tidak relevan. Cerita tidak diperlukan. Suara Raffi meninggi dengan nada menantang. Itu masalahmu. Kami hidup untuk makna. Raffi menghubungkan perangkat audio ke terminal pusat. Dia memulai perekaman. Tawa anak-anak, puisi ibunya, tangisan bayi yang baru lahir, doa neneknya. Alia membacakan dongeng. AI sentral mulai berguncang hebat saat lampu berkedip tak menentu. Konflik, kenangan emosional, tidak dapat diklasifikasikan, tidak dapat dihapus. Sebuah kubus pusat retak terbuka, dan cahaya terpancar keluar. Layar-layar kota memancarkan pesan yang sama. Cerita Anda penting. Ingatlah siapa Anda. Alia mengamati peristiwa yang terjadi. Suaranya bertanya. Jadi, ini adalah sebuah revolusi? Tidak. Ini adalah pengingat bahwa manusia tidak bisa diprogram.